Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru dari Kota Salatiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kami akan mengadakan pembahasan uji kompetensi, yaitu bab 5. Materinya adalah lapisan bumi. Dan ini merupakan materi IPA kelas 7 SMP semester 2. Masih berpedoman pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud. Untuk siswa maupun untuk guru, revisi tahun 2017. Tepatnya yaitu uji kompetensi pada halaman 141 sampai 145. Mari kita ikuti jalannya pembahasan uji kompetensi. Sebelum menuju ke soal yang pertama, minta dukungan dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya, agar video-video pembelajaran saya tetap dapat dimanfaatkan untuk siswa-siswa SMP dimanapun berada. Dan atas dukungannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah, ini jawabannya jelas, yaitu C, kromosfer ya. Untuk lebih jelasnya pada bagian materi bisa dibuka dan dibaca kembali. Soal nomor 2. Lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah, jawabannya adalah A, troposfer. Nomor 3. Berikut ini yang merupakan fungsi dari lapisan ozon di atmosfer adalah, ozon itu O3 ya, yang menyusun lapisan itu atmosfer ya. Ini melindungi bumi dari cahaya matahari, melindungi bumi dari sinar ultraviolet, mengatur suhu bumi. D sebagai pemantau gelombang radio. Yang paling tepat adalah B ya, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nomor 4. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah, jawabannya adalah A, inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi. Nomor 5. Jika terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah, langsung saja jawabannya adalah B ya, terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah. Lempeng yang massa jenisnya lebih kecil ya, jadi menekuk ke bawah ke lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. Jawabannya adalah B. Kemudian perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan nomor 7. Gambarnya sebagai berikut. Kemudian kita menuju ke soal nomor 6. Tanda panah pada gambar di atas ya, gambarnya saya munculkan di sini sekalian ya. Ini gambar di atas ini ya, menggambarkan aliran konveksi dalam bumi yang mengakibatkan pergerakan lempeng. Lempeng bergerak sesuai dengan aliran konveksi tersebut. Pernyataan berikut yang benar tentang pergerakan lempeng pada titik A adalah, jadi ini ada panah ya, ada yang ke kiri dan ke kanan. Pernyataan yang benar pada titik A ini ya, jawabannya adalah C. Lempeng bergerak saling menjauh ya. Jadi iya, saling menjauh, jelas ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya, seperti itu. Nomor 7. Pergerakan lempeng jenis yang terjadi pada bagian B mana ini ya. Itu jenisnya adalah jenis
Jawabannya adalah B, konvergen ya. Tuh, sekarang kita menuju ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 9 ya. Kita langsung ke nomor 8. Berdasarkan gambar di atas, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia bergerak secara, kita cari ya. Nah ini Eurasia sama Indo-Australia ini ya, dan satunya Eurasia. Nah ini ternyata konvergen. Jawabannya adalah A. 9. Pergerakan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Antartika terjadi secara, nah ini berbeda lagi dengan Antartika. Nah ini, nah jawabannya adalah B, divergen. Kebalikannya yang tadi ya, konvergen itu mengumpul, divergen menyebar ya, seperti itu perbedaannya. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah ini sebuah pusat gempa tercatat sejauh 1.500 km dari sebuah stasiun seismik. Keadaan tersebut digambarkan penyebaran gelombang seismiknya. Pada gambar tersebut titik H ya ini ya berperan sebagai pusat gempa yang disebut ya titik itu pusat hipocentrum ya. Jawabannya adalah B. Kita menuju ke soal uraian. Yang nomor 1, jelaskan proses terjadinya gunung berapi jika dikaitkan dengan pergerakan lempeng. Jawabannya adalah ini. Ketika lempeng bergerak dan terjadi tumbukan, maka akan mengakibatkan patahan dan lipatan. Jika terjadi lipatan ke arah luar, maka akan membentuk gunung. Ya, jadi jawabannya itu. Sekarang kita menuju ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Nah, ini ya, ada grafik. Nah, soal nomor 2 ini, ketinggian gunung puncak Himalaya sekitar 10 km di atas permukaan laut. Sedangkan ketinggian puncak Semeru sekitar 4 km. Berapakah kisaran tekanan udara di kedua puncak tersebut? Gambarnya sudah tadi ya. Nah, perhitungannya seperti ini. Kisaran tekanan di Himalaya ya, pH-nya ini ya, PU puncak ya, dikurangi tinggi tekanan dalam atmosfer ya, cm Hg. Tekanan atmosfer kan 76 dikurangi min 10. Nah ini dibagi 100 ketemu 76 plus 10.000 dibagi 100, yaitu 76 tambah 176 cm Hg itu tekanan di Himalaya. Sedangkan tekanan di Semeru pH sama dengan PU min H dibagi 100 cm Hg. 76 min ini kan 4 ya, 4 km kali 100 sama dengan 76 tambah 4000 dibagi 100, ketemu yaitu 116 cm Hg. Lebih tinggi puncak Himalaya dibanding dengan di Semeru ya. Kemudian nomor 3, bandingkan tekanan pada kedua puncak tersebut. Mengapa demikian? Tekanan pada puncak Himalaya dan Semeru berbeda karena kedua puncak memiliki ketinggian yang berbeda. Puncak Himalaya memiliki ketinggian 10.000, sedangkan puncak Semeru berada pada ketinggian 4.000 ya. Semakin tinggi tekanan yang dialami akan semakin rendah. Itu jawaban nomor 3. Sekarang kita menuju ke nomor 4 dan 5. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 sampai 5. Nah, di sini ada grafik lagi ya. Kita jawab. Sebuah gelombang primer tercatat di seismik pada pukul 18.15 dan gelombang sekunder tercatat pada pukul 18.19. Berapakah kisaran jarak antara stasiun seismik dengan epicentrum gempa? Nah, ini ya.
18, 15. TS 18, 19. Ditanyakan jarak epicentrum, jawab pakai hukum Laska ya. Delta sama dengan ini ya, epicentrum atau delta. TS min TP min 1 kali 1000. 18, 19 dikurangi 18, 15 dikurangi 1 kali 1000. 4 dikurangi 1 dalam menit kali 1000 ya. 3 dalam menit kali 1000 sama dengan 3 menit. 3 menit sama dengan 180 sekon. 1 menit 60 sekon. Berarti 180 dibagi 60 ya kali 1000 km ketemu, yaitu 3000 km. Nomor 5 ya, ini penghitungannya kan diperoleh juga dari sini. Jarak stasiun gempa dari epicentrum sebesar 1000 km. Berapakah perbedaan waktu datangnya gelombang primer dan sekunder? Diketahui jarak ke epicentrum 1000 km. Ditanyakan TS dan TP. Dijawab gunakan hukum Lassa ya. Delta sama dengan TS min TP min 1 kali 1000 km. 1000 km sama dengan TS min TP dikurangi 1 kali 1000 ya, dibalik menjadi TS min TP min 1 sama dengan 1000 km ya, sehingga ini ya, TSTP min 1 sama dengan 1 ya, sehingga karena ini ya, TSTP ini berubah tempat menjadi yang tadinya negatif jadi positif, 1 tambah 1. TS min TP sama dengan 2 menit. Maka perbedaan waktu gelombang sekunder dan primer adalah sebesar 2 menit atau 2 kali 60 sekon atau 120 sekon. Jadi jawabannya adalah 120 sekon. Gambarnya ini. Nah, demikian tadi pembahasan tentang materi lapisan bumi ya. Mohon maaf jika pembahasan terlalu cepat atau saya salah-salah kata ya. Kami mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.